Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponorogo nomor 1 A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi, jumpa kembali bersama kami tentu di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, kembali hadir kajian tarjih bersama dengan Ustadz kita, bersama dengan Ustadz Ngakib Hasan SAG, yaitu selaku anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, seperti biasa kita masih akan bincang-bincang mengenai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab selanjutnya, yaitu berkaitan dengan sholat berjamaah ya. Dan pada kesempatan kemarin kita sudah membahas mengenai apa saja keutamaan sholat berjamaah, bagaimana dasarnya, dan apa saja ancaman bagi yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, spesialnya bersama dengan Ustadz Ngakib dan bersama dengan dia kita akan membahas mengenai bab azan dan iqomah. Untuk sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming juga di www.jogjastreamers.com. Bagi Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Dan untuk kajian leluasa merupakan acara kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Ya, dan bersama dengan Ustadz Ngakib, mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah senang sekali jumpa lagi di radio Ustadz ya. Iya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Dan tentu masih semangat sekali menemani sahabat Purnama Sidi dan pendengar radio dimanapun Anda berada terkait dengan tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan azan dan iqomah Ustadz ya. Azan dan iqomah. Baik, dan Ustadz Ngakib, barangkali kemarin ada yang belum sempat kenalan dengan Ustadz, mungkin bisa langsung kita mulai, dan sebelumnya bisa prolog perkenalan terlebih dahulu Ustadz. Ya, baik, langsung saja untuk perkenalan. Ya, nama Ngakib Hasan ya. Biasa dipanggil Ngakib gitu aja. Baik. Ya, asal dari Dieng, Dieng Kejajar. Oh, baik. Jadi asli Wonosobo, daerah gunung. Dingin ya Ustadz ya di sana ya. Oke, untuk sekarang domisilinya di mana Ustadz? Kalau sekarang domisili di Wadas Lintang, karena kebetulan dulu kan mendapatkan tugas untuk mengabdi di PCM Wadas Lintang. Oke. Jadi balik ke Wonosobo. Baik, dan dari ujung ke ujung juga Ustadz ya. Kalau pulang ya lumayan, kalau pulang ke rumah. Oke, Masya Allah ya. Oke, baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai azan dan iqomah ya. Mungkin bisa dimulai saja Ustadz untuk waktu dan tempat kami, persilakan untuk Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Radio Purnama Sidi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tak lupa warga Muhammadiyah ya di Kabupaten Wonosobo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama belajar, bisa mengkaji ya tentang Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ya. Kita lanjutkan pembahasan kita ya, masih di sholat berjamaah ya. Kalau di waktu lalu kita membahas seputar dasar ya mengenai sholat jamaah ya, itu sudah kita bahas bersama. Kemudian tentang keutamaannya mengenai sholat jamaah, dan sekarang insya Allah yang akan kita bahas adalah tentang azan dan iqomat ya.
Ya. Nah, mengenai azan dan iqamat pun ya sebagaimana yang sudah kita biasa dengar ya. Nah, untuk apa azan, untuk apa iqamat ya mungkin kita sudah tahu secara garis besarnya ya. Begitupun para pendengar sahabat Radio Purnama Sidi ya, itu juga ya hal yang umum dan bukan hal yang tabu ataupun aneh karena sudah familiar ya. Setiap hari pun kita mendengar ya. Berapa kali itu berarti 5 kali ya. Nah, 5 kali mendengar azan ya, dan 5 kali juga mendengar iqamat. Nah, ini satu hal yang ya patut kita syukuri, di mana azan itu masih berkumandang di tempat kita ya. Ya, karena belum tentu azan yang kita rasakan merdunya ya, suara muadzinnya sampai mendayu-dayu gitu kan ya. Nah, itu belum tentu bisa dirasakan di tempat lain. Ya, misal saja kalau kita menengok ya di mana ya, di Palestina atau di Gaza ya itu kan belum tentu itu. Kenapa? Ya karena seperti itu, kita tahu sendiri ya, bukan apa-apa ya. Mereka juga menginginkan sekali kayak kita ya. Menginginkan untuk sholat berjamaah, menginginkan untuk ya duduk di masjid sambil menunggu iqamat itu seperti apa ya. Ada yang menginginkan untuk melantunkan azan ya yang mendayu-dayu, tetapi apalah daya mereka kan gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim di sini ya hendaknya harus lebih bersyukur lagi, dan kita berdoa semoga ya saudara-saudara kita di sana itu ya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya seperti itu lah kurang lebih. Dan juga mengenai azan dan iqamat ya, kita kan udah tahu apa tujuannya ya, bahwa tujuan azan itu kan supaya untuk memanggil ya, dan menandakan ya itu sudah masuk waktu sholat ya. Ya, azan dan iqamat. Nah, mengenai azan dan iqamat, apakah ada ketentuannya ya? Sesuatu yang diajarkan oleh Rasul, apakah ada? Ya tentunya ada. Karena ini kan berkaitan dengan masalah peribadatan. Jadi mesti ada dasarnya. Ya, kalau kita lihat di HPT ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ya, di kitab sholat berjamaah. Nah, itu juga disinggung tentang azan dan iqamah ya. Nah, apa itu? Nah, ini langsung saya sampaikan. Nah, bila waktu sholat fardu telah tiba, hendaklah orang yang terbaik suaranya di antara kamu itu menyerukan azan. Nah, jadi ya kalau di sini kan disebutkan apa? Hendaklah yang terbaik suaranya. Nah, lalu gimana kalau misal ya suaranya pas-pasan atau mungkin biasa-biasa saja? Ya tidak mengapa, daripada tidak ada yang azan ya kan, seperti itu. Tapi kalau di sini kan ya yang terbaik suaranya ya. Ya kita tahu sendiri ya standarnya gimana. Yang penting tujuan daripada azan itu tersampaikan untuk memanggil orang-orang supaya mau sholat berjamaah ya. Nah, kemudian nah ini ya. Nah, di antara kamu menyuruhkan azan apa? Nah, di sini disebutkan falyakul Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Jadi ya insyaallah semua kita udah tahu lah, dan insyaallah sudah hafal. Nah, itu yang biasa kita dengar itu ya insyaallah sudah sesuai dengan apa yang ada atau disebutkan dalam hadis Nabi, termasuk yang ditulis di HPT ini ya itu sama. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sampai 4 kali. Kemudian baru asyhadu alla ilaha illallah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sekali lagi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah,
hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu hanya bacaan, ya. Nanti kalau azan, ya, diusahakan yang suaranya, ya, pas, ya, sesuai atau enak didengar, ya. Kalau saya membaca seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ya tuntunan, ya, untuk artinya, ya, insya Allah, ya, kita sudah paham lah, ya, itu anjuran untuk menunaikan sholat jamaah. Kemudian, nah, ini ada yang mungkin berbeda, ya. Ya, di sini disebutkan, ya, fal yakul fi azani subhi ba'da hayya 'alal falah, itu adalah as-sholatu khairum minan naum. Nah, ada perbedaan di sholat subuhnya, ya. Di sholat subuh, nah, itu setelah muadzin, ya, melantunkan hayya 'alal falah, nah, itu dilanjutkan dengan as-sholatu khairum minan naum, ya. Itu di sholat subuh. Nah, baik. Kan, ya, di masjid-masjid kita pun, ya, insya Allah sudah sesuai, sudah pas bagi azan subuh, ya, as-sholatu khairum minan naum. Kemudian dilanjutkan Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ada perbedaan antara waktu sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Nah, kemudian sholat subuhnya itu yang ditambah as-sholatu khairum minan naum. Kenapa seperti itu? Nah, juga ada lanjutannya lagi di sini, ya. Wa idza kana yaumun matirun aw lailatun baridatun fakul. Nah, atau apabila dari hujan, ya, mungkin di luar hujan deras disertai dengan petir atau angin, ya, atau malam yang sangat dingin, sebagai ganti daripada hayya 'alas shalah, ya, hendaknya diucapkan ini shollu fi rihalikum, ya, atau shollu fi buyutikum. Ya. Oke, artinya apa itu, Ustaz? Artinya shollu fi rihalikum, ya, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, atau di tempat kalian. Atau yang kedua shollu fi buyutikum, ya, sholatlah kalian di rumah-rumah, ya, hampir sama. Ya, tetapi ini dipakai dengan keadaan tertentu. Jangan semena-mena, ya, dalam melakukan ini, ya. Nah, misal di luar nyaman, nggak ada sesuatu yang memberatkan, kemudian, ya, kondisinya itu nyaman, sesuai, maka tidak perlu. Yang dilantunkan adalah azan yang seperti biasa. Nah, ini dilakukan itu, ya, ketika pas keadaan yang darurat, ya. Misal keluar rumah kok anginnya besar, kemudian ada badai yang mungkin mengakibatkan malah kalau kita keluar itu, ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Nah, maka boleh muadzin menyuruhkan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tidak ada, ya, ada aturannya lah, ya, tidak semena-mena. Oke, berarti untuk terkait dengan azan itu memang ada tuntunannya gitu, ya, Ustaz, ya. Baik itu tadi azan subuh gitu kan, ada lafal tertentu gitu, ya, Ustaz, ya. Ya, dan menarik sekali, Ustaz, tadi kan sempat disampaikan juga, ya, terkait dengan azan. Ya, kadang itu kan kita kalau lagi azan gitu kan kita perlu menjawab azan, ya, Ustaz. Ya, perlu. Nah, ini apa saja sih, Ustaz, sebenarnya keutamaannya dan sebenarnya apa tuntunannya gitu kan ketika kita menjawab azan? Apakah itu wajib atau disunahkan, Ustaz? Oh, iya. Oke, untuk berkaitan dengan masalah menjawab azan, ya, memang itu dianjurkan, ya. Karena kan, ya, kita kalau mendengar azan itu kan dianjurkan untuk diam mendengarkan. Dan ya, bisa mungkin juga harus
menjawab. Ya, misal apapun itu ya, ketika ya, di kantor pun, ketika kita sedang bekerja, ketika rapat pun misalnya ya, coba hormati azan ya, kan gitu ya. Ya, dan sebisa mungkin tetap menjawab. Kenapa? Itu dalam rangka bentuk pengagungan kita kepada Allah ya. Kalau kita lihat kan ya, lafadz azan ya, itu kan semuanya adalah kalimat yang baik ya, dari Allahu Akbar itu kan ya mengagungkan Allah ya. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Nah, kita mengesahkan Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, ajakan untuk menunaikan sholat. Hayya 'alal falah ya, marilah kita menyambut kemenangan gitu kan. Nah, itu kan semuanya kalimat yang baik, maka hendaknya yaitu lebih baik untuk didengarkan dan tentunya untuk dijawab. Nah, lalu bagaimana mengenai ya tuntunan untuk menjawab? Nah, orang yang mendengar azan, hendaknya itu membaca sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Jadi sama ya. Nah, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nah maka hendaknya bagi pendengar itu membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Ya, begitupun ya sahabat Radio Purnama Sidi Wonosobo ya, sebisa mungkin ya kita hargai kalau misal mendengar azan dimanapun ya kita bisa mengira-ngira lah ya, kecuali kita misal di WC atau di tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk mengucapkan itu ya berarti jangan. Nah, jadi misal di kantor, di tempat manapun ya, di lapangan atau di jalan, kalau kita mendengar azan ya coba hormati ya, kemudian kita menjawab ya. Bisa mungkin jawabannya seperti tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misal baru pendengar juga menjawab yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, itu pun jawabannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru yang hayya 'alas shalah, itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Juga hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kurang lebih. Dan juga tak cukup sampai situ ya. Sesudah azan selesai, nah masing-masing dari muadzin dan pendengar hendaklah bersolawat kepada Nabi seraya berdoa. Nah, ini menjadi apa ya, tuntunan doa setelah azan. Apa itu? Nah, di sini disebutkan ya, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah. Udah sampai situ. Kalau di HPT itu sampai wa'addah cukup. Kalau yang lain Bu ada kayak tambahannya ya Ustaz ya? Kalau yang lain itu ada tambahannya ya. Tambahannya itu apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu kan. Nah, ini yang perbedaan yang ditarjih dan yang bukan. Nah, kenapa majelis tarjih memilih ini? Itu tentunya sudah sesuai dengan sudah sesuai penelitian dan juga penelitian bahwa yang dipakai, yang ditarjih, yang dirojihkan itu adalah hadis yang cuma sampai ini, ya, sampai mahmudanil ladzi wa'adta. Jadi kenapa majelis tarjih itu mencantumkan di HPT itu cuma sampai mahmudanil ladzi wa'adta. Udah selesai. Nah, karena hadis itu yang memang menurut majelis tarjih itu lebih kuat atau lebih sahih, sehingga yang dipakai dan dicantumkan di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu adalah seperti itu. Baik.
Luar biasa, ilmu baru juga nih Ustaz ya. Oke, ya terkait dengan azan dan iqomah Ustaz ya. Tadi dia sempat penasaran bahwa di antara azan dan iqomah itu kan menjadi waktu yang paling mustajab untuk berdoa ya Ustaz. Nah itu yang dimaksudkan tuh doa tadi itu Ustaz, setelah azan apakah kita juga bisa doa-doa yang lain Ustaz? Ya, nah di dalam Islam itu banyak sesuatu yang menarik dan banyak Allah memberikan hadiah ya, termasuk salah satunya itu hadiah dalam berdoa ya di waktu-waktu yang mustajab ya, karena kan beda ya, misal kita mungkin berdoa di waktu-waktu yang biasa, kemudian doa kita itu diletakkan di waktu-waktu yang mustajab, mungkin ya kesannya juga agak berbeda. Nah, jarak antara azan dan iqomah pun itu menjadi satu waktu yang mana ya doanya itu akan terijabah. Ya, kita bebas melakukan apapun aktivitas yang itu masih berkaitan dengan zikir ya atau berdoa atau apapun. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, hendaknya ketika antara azan dan iqomah itu hendaknya melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak hanya cuma berdoa, zikir boleh, ya, kemudian baca Al-Quran juga boleh. Nah, jadi lebih luas. Yang penting gunakan jarak antara azan dan iqomah itu digunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mau meminta apapun, ya pas memohon doa di waktu itu juga boleh. Baik, luar biasa Ustadz ya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz terkait dengan materi azan dan iqomah Ustadz? Ya, untuk tambahannya ya seperti tadi ya, bahwa doanya ya saya tegaskan kembali untuk kita ya. Saya mengacu yang di HPT. Baik. Ya, saya ulangi, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, sampai situ. Baik. Nah, kemudian apabila sholat hendak dimulai, nah maka muadzin menyerukan. Nah, baru ini yang tuntunan iqomat. Nah, gimana? Ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu untuk tuntunan iqomat ya. Jadi bedanya ya, kalau yang di azan itu diulang 2 kali, tapi kalau yang di iqomat itu cuma sekali. Nah, paling sama ditambah yang lafadz qad qamatis shalah itu. Nah, itu dibaca setelah hayya 'alal falah, baru qad qamatis shalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan Ustadz ini masih ada satu pertanyaan dari jamaah Ustadz ya, masih berkaitan dengan bab kita, yaitu bab sholat berjamaah dan sholat Jumat ya Ustadz ya. Nih, bagaimana jika ada warga yang rumahnya dekat dengan masjid tapi sholatnya selalu memilih masjid yang lebih jauh, alasannya karena masalah kecocokan dan mengambil jarak yang jauh agar mendapat pahala yang lebih banyak. Iya. Ya, bagaimana masalahnya jika orang yang dekat masjid itu malah memilih masjid yang lebih jauh? Ya, kalau saya menjawab ya itu nggak apa-apa, itu kan menjadi hak prerogatif jamaah ya, mau memilih masjid yang mana. Nah, yang penting kita tinggal menyampaikan, ya ini sholat jamaah itu seperti ini keutamaannya. Nah, jadi kalau kita berpikir juga ya nggak mengapa ya, daripada mereka nggak mau menunaikan sholat jamaah kan gitu. Paling kita memberikan lagi penjelasan, loh kok jenengan sholatnya malah milih di sana daripada di sini, padahal kan ini kan lebih dekat. Nah, kok sana jawabannya kan kalau lebih jauh katanya itu pahalanya akan semakin banyak. Ya, terkait dengan itu ya
gimana? Kan masalah pahala juga antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui. Karena belum tentu juga kan. Karena semua kan diniati dari hati ya. Kita menganggapnya sholat yang lebih jauh itu pahalanya lebih banyak daripada sholat yang lebih dekat. Itu ya enggak menjamin. Karena yang masalah dapat pahala banyak atau tidak itu adalah ya diri kita sendiri. Termasuk masalah keikhlasan, juga ya kedekatan dan juga kualitas ibadah. Ya bayangkan saja misal kita melihat kondisi jauh, kemudian kok karena jauh itu malah justru kita itu menjadi masbuk. Nah kita nggak dapat itu sholat sunnahnya kan. Nah, kemudian yang lain-lain sebagainya itu. Nah tapi kalau dia bisa melakukan hal itu ya nggak mengapa. Karena itu kan menjadi hak dia ya, yang kita inginkan ya nggak apa-apa lah. Yang penting tetap sholat dan tetap sholat jamaah. Syukur-syukur bisa sholat dengan kita yang mungkin menjadi lingkungan di masjid ya. Kalau lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Ngakib Hasan SAG yang telah memberikan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan azan dan iqomah. Ya, mungkin dari Ustadz masih ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Dan tentunya insya Allah kita masih akan jumpa lagi di minggu depan ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Ustadz Ngakib, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Iya, dan selalu kita nantikan kembali untuk bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Ya, terima kasih banyak juga untuk sahabat Purnama Sidi dan juga pemirsa MTTV Channel yang telah mendengarkan dan menyimak materi kita pada kesempatan kali ini. Dari kami, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.